Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga kepada seluruh para penonton, pencinta Unpacking Indonesia, dimanapun berada. Nah, hari ini kita memasuki bulan Ramadan, tentu kita membutuhkan hikmah-hikmah Ramadan, ya. Sebab kalau kita masuk bulan Ramadan, kita hanya masuk, kita nggak tahu pintunya ini apa, jendelanya di mana, apa yang mau kita bangun. Karena ini kan pendidikan bukan pendidikan fisik, ini kan pendidikan jiwa, rohani, ya. Oleh karena itu harus tahu pintunya beda dengan pintu politik. Walaupun tidak bisa dipisahkan. Politik dengan jiwa, dengan batin, ya. Politik tanpa jiwa juga jadi kosong, ya kan? Jiwa tanpa politik jadi untuk apa? Kan harus ada tujuannya. Penyucian jiwa itu kan harus ada tujuan, ya. Baik tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau mendekatkan diri kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para keluarganya, sahabatnya kan gitu. Nah, jadi inilah kita perlu mengundang yang namanya Ustadz Fuad Ahmad Fuad, ya. Beliau ini saya sudah kenal lama, bahkan sejak dia SMA saya sudah kenal ini. Waktu SMA dulu agak badung juga sebenarnya. Artinya badungnya itu bukan badung sembrono, dia sudah ikut demo-demo nih dulu waktu SMA. Jadi saya lihat di lapangan kok ada nih orang anak SMA ini kok rajin-rajin demo. Nah, saya dialog sama dia gitu loh. Waktu itu nggak salah saya ikut dengan Nuku Sulaiman almarhum ya, Ustadz ya. Apa nama gerakannya itu dulu? AJI. Hah? AJI, Aliansi Jurnalis. Oh ya, udah ikut waktu itu ya, hebat benar, luar biasa. Tiba-tiba saya juga kaget, nggak ketemu 8 tahun, kok bahasa Arabnya sudah dia kuasai, bisa bahasa Urdu juga. Enggak, udah enggak. Dikit ya? Dikit. Persia lah dikit-dikit. Persia ya, Persia dikit. Ya, Persia sama Urdu kan hampir sama, Ustaz. Kelihatannya ya, tapi Ya. sebetulnya Ada beda-beda ya. Kayak kita bahasa Melayu Indonesia dengan bahasa Melayu Malaysia lah ya. Tapi kalau Ustadz, kalau orang bahasa Urdu ngerti dong? Enggak. Nggak ngerti sama sekali. Kalau bahasa Persia malah bisa ngobrol ya. Bisa. Ya. Nah, jadi bahasa Arab, bahasa Persia, saya nggak tahu lah. Saya nggak mau ungkapkan bahasa-bahasa lainnya ya. Yang jelas bahasa burung nggak bisa ya. Nah, jadi mungkin Ustadz ini ya memasuki bulan Ramadan perlu memberikan pencerahan, ya, pencerahan kepada saya kalau di luar nggak panggil Ustadz nih, panggil kakak, kakak Ustadz, Panggil adik. adik, Junior. jadi panggilnya adik Ustadz ya. Kita nih ada adik menteri, ada adik Ustadz ya kan. Kalau Prabowo kan lebih tua, kita panggil kakak. Sebenarnya kalau Pak Jokowi di luar kita boleh panggil, di luar formal ya, kita boleh adik Jokowi boleh. Karena dari segi usia kan di bawah gitu kan. Gitu. Nah, jadi kita ambil hikmahnya, Ustaz. Bagaimana orang memasuki bulan Ramadan ini supaya bisa berhasil mencapai tujuan, yaitu membangun ibadah yang punya dampak positif bagi kehidupan yang bersangkutan kan gitu. Silakan Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ucapkan ya selamat kepada kaum muslimin ya. Di tahun ini kita puasa dengan sukacita, gembira karena 2 tahun sebelumnya kita pernah di masa Covid itu kita puasa dalam keadaan yang berduka karena kita dirumahkan. Gitu. Hasrat ingin bisa beribadah lebih luas ternyata tidak mungkin. Tapi tahun ini kita merasakan kebebasan dan satu ini nikmat besar dari Rabbul Alamin. Kaitan dengan tadi apa yang ditanyakan oleh Pak Zulfan, bahwa apa sebetulnya yang kita mau raih di dalam Ramadan? Pertama kita harus sadari bahwa Ramadan ini adalah satu madrasah besar, satu peluang untuk orang berubah. Tentunya berubah menjadi baik. Kalau yang sudah baik menjadi lebih baik. Gitu. Karena ketika tidak berubah ini keluar dari identitas insan. Manusia akan selalu ingin lebih baik. Gitu. Nah, yang kita harus sadari pertama bahwa siapa kita,
di hadapan Ramadan, posisi kita di Ramadan ini sebagai tamu. Yang kedua, siapa yang mengundang? Yang mengundang adalah Sang Pencipta. Lalu ketika ada undangan, berarti kan kita harus tahu tujuan undangan itu apa. Misalnya undangan rapat RT, tidak sama dengan undangan kita di kampus misalnya. Semuanya kita harus persiapkan dengan tema undangan itu. Semuanya, mentalnya, fisiknya, perhatiannya. Yang ketiga, ketika ada undangan, berarti kita juga paham tanpa harus merenung lebih jauh, pasti ada hidangan. Ada suguhan gitu. Kalau rapat RT misalnya di pos ronda kita udah tahu pasti gorengan lah. Nggak mungkin pizza misalnya. Tapi kalau ketika kita sekarang di Ramadan, ini hidangannya bentuknya apa? Sehingga 3 unsur ini menuntut kita di dalam kacamata akhlak diminta untuk ada perhatian khusus, yaitu ma'rifah, pengetahuan tentang siapa kita, siapa tuan rumah, dan apa yang akan disuguhkan. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa ketika masuk Ramadan, maka ayat yang sering dikumandangkan adalah yang sangat familiar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam. Kutiba dalam bahasa Arab artinya furidha, diwajibkan. Jadi kalau ada yang tanya mana kata wajibnya, itu di kutiba itu sendiri. Artinya telah diwajibkan, ditetapkan. Yang memanggil adalah Tuhan. Makanya ya, wahai. Berarti ada yang memanggil dan ada yang dipanggil. Konteks ini berarti ada yang mengundang dan ada yang diundang. Tuhan tahu bahwa kita ini sebetulnya hari-harinya adalah yang gemar menentang perintah. Jadi kemelut maksiat itu sebagai santapan hari-hari. Ada satu ungkapan doa yang sangat indah, wahai Tuhanku, kebaikanmu selalu turun kepadaku, sedangkan keburukanku selalu naik ke hadiratmu. Menunjukkan bahwa kita itu hamba yang mengeksplor atau menjadikan nikmat menjadi sesuatu yang buruk dengan maksiat. Tuhan tidak memanggil identitas kita sebagai pelaku keburukan, tapi Tuhan memanggil sesuatu yang paling integral di dalam diri seseorang, yaitu iman. Karena hewan nggak ada urusan dengan iman, walaupun dia bertasbih, tapi manusia ada keimanan di situ. Dan ini yang paling mahal dan tidak bisa dijual. Tuhan panggil yang paling mahal pada jiwa kita, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Ini satu penghormatan besar. Bisa saja Tuhan mengatakan, hai para pendosa, kan hak Sang Pencipta. Tapi dia panggil dengan panggilan yang indah. Diwajibkan kepada kalian berpuasa. Ada perintah di dalamnya. Sebagian menganggap perintah Tuhan itu beban. Entah itu sholat, entah itu haji, entah itu. Bahkan kita sendiri mungkin biasanya kalau habis sholat tuh kayak enteng gitu. Bahkan yang enak juga dianggap beban Ustaz. Seperti misalnya nikah. Itu kan satu kenikmatan, tapi dianggap beban. Ya mungkin depannya dia dapat data belakangnya katanya. Depannya madu, belakangnya itu. Lepas dari itu. Jadi ketika diperintah, orang merasa itu beban. Beban. Sehingga ketika selesai sholat merasa enteng. Padahal sholat itu nggak ada urusan dengan enteng atau berat. Ini kaitan dengan kebutuhan makhluk. Hari itu detik itu dia telah menyelesaikan tuntutan jiwa. Makanya tersungkur di dalam sujud usai sholat, dia berterima kasih. Diperintah, itu sebetulnya kehormatan. Diperintah. Contoh, kalau kita berorganisasi, lalu tidak pernah dapat tugas apapun, Anda harus menangis. Atau inilah kru ini, unpacking. Pak Zulfan tidak pernah memerintah satu orang, itu yang tidak pernah diperintah itu dia harus merenung. Kenapa? Karena keberadaan dia tidak dihitung. Artinya dia tidak memberikan manfaat. Ketika orang diperintah, itu satu kehormatan bagi dia. Bahwa dia ternyata dianggap. Nah Tuhan ingin mengangkat harkat makhluknya itu dengan
menjalankan perintah. Jadi menjalankan perintah itu satu kehormatan. Terlebih yang memerintahkan tingkat pangkatnya lebih tinggi. Kita diperintah oleh RT, kita bahagia misalnya direstui sebagai bagian dari masyarakat. Tapi ketika kita diperintah oleh seorang presiden, kebahagiaan kita lebih lagi. Jadi kita juga harus melihat siapa yang memerintah. Semakin tinggi harkat kita. Nah, ketika Tuhan mengatakan kutiba alaikumusiyam, kita katakan terima kasih ya Allah. Engkau telah memuliakan aku sehingga aku berhak menjalankan perintah. Berarti kita sudah dalam 2 ayat ini paling tidak kita faham kita siapa dan siapa yang memanggil kita, mengundang kita. Lalu dijamu kita dalam undangan ini. Jamuannya luar biasa. Kata Nabi, du'itum ila diyafatillah, kalian diundang dalam jamuan Tuhan. Apa? Pertama menunya berkah, yang kedua rahmat, yang ketiga maghfirah. Jadi esensinya Ramadan itu ada pada 3 unsur ini. Barakah, rahmat, maghfirah. Oke, Ustadz. Tadi kan Ustadz ini bilang bahwa kalau kita mendapat perintah, kita tuh senang. Dan kita itu dihargai. Ya. Nah, ini pasti kan berkaitan dengan syukur ya. Artinya harusnya kan kalau mendapat perintah, orang itu bersyukur kan. Betul. Gitu. Nah, bagaimana nih kita kaitkan syukur ini dengan perintah Ramadan ini, Ustaz? Nanti kita akan terkoneksi ke situ. Karena kita ingin menyadarkan diri kita dan juga mungkin pemirsa Unpacking semua, dimanapun berada, bahwa suguhannya itu tadi adalah keberkahan. Apa itu berkah? Adalah kebaikan yang berkesinambungan. Ada kita kebaikan yang terkunci pada satu era, pada satu zaman. Kita nggak ada, baiknya juga nggak ada. Tapi ini kita nggak ada, baiknya juga masih bergulir. Gitu loh. Sebagaimana pikiran-pikiran yang muncul di podcast ini, satu saat kita merasa ini sesuatu yang biasa, tapi ini sesuatu yang hidup, yang mencerdaskan orang misalnya. Itu berkah. Yang kedua rahmat. Ini kita terus terang mengalami krisis. Rahmat itu adalah kalau mau dipecah, dibagi itu jadi Rahman sama Rahim. Induknya rahmat. Allah sumber rahmat. Tapi ketika yang menerima itu tidak menggubris si pemberi, dia dapat rahmannya, yaitu dikasih. Tapi ketika dia ingat siapa yang memberi, maka dia dapat 2, bukan cuma rahmat, dia dapat rahim, kasih sayang, dapat pelukan Tuhan. Nah, ini disiapkan menu ini di Ramadan. Targetnya adalah takwa. La'allakum tattaqun. Apa itu takwa? Takwa adalah menjalankan apa yang Allah perintahkan secara definisi umum ya, dan jauhi apa yang Allah larang. Nah, sekarang takwa itu kita letakkan di panca indera. Ketika kita letakkan takwa di mata, maka lihatlah apa yang Allah perintahkan untuk kita lihat dan jauhkanlah pandangan kepada sesuatu yang Allah larang. Takwa masukkan ke telinga, maka fungsi telinga sudah lain. 11 bulan mungkin kita apapun kita dengar, tapi Ramadan kita selektif. Kita diperintahkan untuk mendengarkan apa yang Allah perintahkan untuk kita dengar dan jauhi apa yang Allah larang. Gosip segala macam ini sudah harus diseleksi di mana di telinga kita. Karena telinga kita sudah berubah. Telinga yang bertakwa sekarang. Tangan yang bertakwa. Yang mungkin saja melakukan kezaliman pada orang lain. Sedangkan Allah murka pada hal itu. Sehingga tangan kita jadikan sentuhlah sesuatu yang memang Allah perintahkan untuk disentuh dan jauhi apa yang Allah larang. Dan seterusnya pemirsa bisa lebih jauh mengeksplornya. Jadi kalau saya potong sedikit Ustaz, ini kaitannya tadi kan soal mata, tangan, bahkan mulut ya. Oleh karena itu cerita-cerita hoax di dalam kehidupan masyarakat kita yang sekarang yang lagi aktual itu kan bicara soal politik, soal pilpres. Ini kan hoax banyak sekali kan. Kita lihat misalnya bahwa narasi ini pemilu curang, ya, tapi tidak tahu curangnya di mana. Yang penting kita ngomong aja curang, kan gitu. Nah sebaliknya ada yang mengatakan hal-hal yang memang ini bertentangan dengan
kepentingan politik yang lain misalnya. Nah ini juga menjadi problem kan gitu. Nah mungkin Ustadz bisa jelaskan sedikit lah salah satu hal yang untuk kita menghindari ya, berita hoax, melakukan fitnah, ya kan, kemudian melakukan kepentingan-kepentingan apa saja, termasuk kepentingan politik yang tadi kan tidak didasari oleh niat kebaikan ya. Ya. Nah ini gimana Ustadz? Hasan, ini kita bersyukur juga ya. Artinya pemilu usai sebelum Ramadan. Jadi hiruk pikuk pemilu pilpres ini selesai Ya. dan kita masuk ke bulan suci. Sehingga untuk menata jiwa dan kita memperbaiki hubungan sesama ini, khususnya sesama anak bangsa, ini sangat tepat di bulan Ramadan. Dan biasanya gesekan itu diawali ataupun pemicunya adalah tadi berita-berita fitnah atau berita-berita yang keabsahannya perlu dipertanyakan gitu. Jadi semua sekarang berita yang kalau kita misalnya bukan hoax, tapi ini belum sampai ke yakin. Betulkah curang misalnya? Ternyata masih debatable. Berarti kita harus singkirkan ini. Sekarang kita singkirkan hal-hal yang masih remang-remang gitu. Tapi yang kita harus bangun adalah sekarang membersihkan alat deteksinya untuk mengukur bahwa ini baik atau buruk. Karena mungkin 11 bulan kita nggak memelihara ini. Bukan cuma akal sebetulnya yang kita diperlukan, tapi hati juga kita harus juga tajamkan gitu loh. Sehingga dia peka. Kadang-kadang misalnya keputusan akal A. Tapi apakah format kita itu dicipta hanya akal yang menjadi sebagai identitas semata tanpa melibatkan yang lain? Ternyata ingat ya, akal hanya membangun hukum yang bersifat universal. Akal tidak berbicara rasa. Sehingga kita juga harus menumbuhkan rasa sehingga kebijakan kita itu paripurna lah, lengkap gitu. Tidak hanya keputusan akal. Nah, itu bisa dibangun di bulan Ramadan. Gitu. Singkat waktunya memang 30 hari, tapi bukan tidak mungkin 30 hari berubah. Gitu. Jadi kita berharap bahwa isu-isu yang beredar ya nggak mungkin kita akan cut, tapi kita kembalikan kepada pribadi masing-masing yang menjadi tamunya Tuhan. Layakkah dilibatkan di bulan suci ini hal-hal yang bukan bersifat yakin mendominasi jiwa kita. Gitu. Dan satu hal tadi kaitan dengan syukur. Menarik ini, karena orang menganggap syukur itu sesuatu yang istilahnya Anda kasih, saya terima kasih. Tuhan memberikan, maka timbal baliknya sebagai hamba ya alhamdulillah. Ya. Kalau Tuhan nggak berikan, Nggak ada alhamdulillah. Padahal kadang lebih baik nggak diberikan. Gitu loh. Dikasih sehat alhamdulillah, dikasih sakit dia mencerca dan menghakimi Tuhan kenapa saya bukan dia. Kita harus dudukkan dulu bahwa syarat orang bersyukur itu harus memiliki ilmu. Karena kalau ilmu tidak punya, kita bingung sisi apanya yang kita harus syukuri. Ini sama aja kita bawa seseorang ke atau kita belikan orang itu parsel, dalamnya aneka buah dan sebagainya, yang dipuji keranjangnya. Luar biasa keranjangnya. Nah, kita yang memberi bingung. Saya beri bukan keranjang karena nilainya ada di dalam keranjang itu. Ini gagal bersyukur. Nah sekarang Quran mengatakan bahwa kita waktu lahir nggak tahu apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Waktu keluar dari rahim itu Anda tidak tahu apapun, syai'a, sesuatu yang sangat remeh pun Anda nggak tahu. Nama nggak tahu. Nama yang melahirkan tidak tahu. Lalu Allah kasih perangkat untuk tahu. Karena fitrah manusia ingin taunya besar. Wa ja'ala lakumus sam'a. Ini alatnya. Aku jadikan pendengaran, wal absar dan penglihatan, wal afidah dan hati. Alat untuk mendapatkan ilmu. Untuk apa dapat ilmu? Bukan jadi alim. La'allakum tashkurun. Agar kalian bersyukur. Sehingga kita perlu ilmu agar kita mampu bersyukur. Termasuk mensyukuri Ramadan.
yang mananya kita harus syukur. Gitu. Ini kita saat dapat penghormatan, kemuliaan, dikalungkan oleh Allah kemuliaan yang luar biasa sehingga tahun ini diundang kembali karena sebagian mungkin telah meninggal dunia atau sebagian mungkin sudah meninggalkan agamanya, udah nggak ada urusan sama agama. Tapi kita sekarang Ramadan ini kita sudah duduk dan siap untuk menjadi tamu yang punya etika dan adab. Baik Ustadz, waduh menarik ini ya. Waktu kita tidak bisa terlalu panjang karena ini orang-orang juga bersiap-siap mau menjalankan sholat tarawih barangkali ya. Nah, jadi kita akan lanjutkan lagi di episode berikutnya nanti tetap bersama Ustadz Ahmad Fuad. Menarik sekali apa yang dibahas tadi, ya kan? Terutama bagaimana kita puasa ini bisa membangun mental spiritual lebih positif lagi untuk menjaga segala sesuatu serangan dari luar. Gitu. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.